Langkah pertama, kita cairkan 1 sendok makan margarin. Ini kita tumis sampai margarinnya cair. Kalau sudah cair, masukkan 3 siung bawang putih yang dicincang kasar. Ini kita tumis sampai bawang putihnya itu harum. Nah, kalau sudah harum, masukkan 3 sosis seperti ini aku potong kecil-kecil. Untuk sosisnya aku menggunakan sosis ayam, teman-teman juga bisa menggunakan sosis sapi. Ini kita masak sampai sosisnya itu agak matang. Nah, kalau sosisnya sudah agak matang, masukkan 1 batang daun bawang yang diiris tipis seperti ini. Kemudian masak hingga semuanya matang. Kalau sudah matang, tambahkan sejumput garam, kaldu sapi bubuk sejumput juga, secukupnya lada bubuk. Ini kita masukkan aja dan juga sejumput gula pasir. Kemudian kita aduk rata, masak sebentar sampai bumbunya itu tercampur rata. Setelah itu kita pindahkan ke wadah. Wadah selanjutnya, pecahkan 2 butir telur ayam, tambahkan sejumput kaldu sapi bubuk. Kemudian telurnya ini kita kocok lepas. Lanjut panaskan wajan. Kemudian ini kita jangan lupa olesin minyak ya teman-teman. Lanjut kita tuangkan telurnya. Jadi telurnya ini aku masak 2 kali ya. Seperti ini aku pakai wajan biasa aja. Kalau pakai wajan biasa caranya diputar seperti ini teman-teman. Kita masak sampai bagian bawah dan atasnya itu matang. Telurnya sudah matang nih teman-teman. Kemudian kita angkat dan pindahkan ke wadah. Lanjut telurnya ini aku potong menjadi 5 bagian dulu memanjang. Setelah itu, kalau udah seperti ini, aku potong lagi menjadi 2 bagian. Tapi bisa juga teman-teman nggak usah dipotong menjadi 2, jadi 1 aja juga bisa sesuai selera aja. Kalau sudah kita sisihkan. Lanjut di sini kita siapkan nasi putih. Ini aku pakai 4 centong ya, 4 centong nasi. Lalu kita masukkan tumisan sosis yang kita masak tadi. Setelah itu kita aduk rata. Selain itu juga kalian bisa tambahkan abon atau gimbori. Seperti ini nih aku pakai gimbori. Jadi gimbori itu abon rumput laut ya teman-teman. Seperti ini kemudian kita aduk rata. Kalau sudah tercampur rata di sini jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Ambil 1 sendok sampai 1,5 sendok makan nasinya, kemudian kita kepal-kepal seperti ini. Jadi disesuaikan aja dengan harga jual, bisa juga 1 sendok makan juga tidak apa-apa karena kita mau jual dengan harga 2.000-an. Jadi porsinya agak sedikit. Ini aku udah cuci tangan ya teman-teman, seperti ini. Kemudian setelah sudah dikepal-kepal, kita selimuti menggunakan telur dadar yang kita masak tadi. Kalau sudah seperti ini, di sini aku ada kulit nori seperti ini. Terus aku potong lagi agak memanjang kecil, taruh di atasnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, sudah siap kemas. Lakukan semuanya sampai selesai. Untuk pengemasannya di sini aku menggunakan mika ukuran yang paling kecil, lalu nih aku kasih daun selada. Seladanya itu aku potong menjadi 4-5 bagian tergantung besar lembaran daun seladanya. Jadi ini 1 lembar ya teman-teman ya. Lalu atasnya kita kasih nasi kepalnya itu saus sambal atau saus tomat juga nggak apa-apa. Selain saus sambal, di sini aku juga menggunakan mayones. Seperti ini. Supaya lebih cantik, atasnya aku kasih wijen sangrai sedikit aja. Seperti ini nih aku taburi dengan wijen sangrai. Nah, kalau udah seperti ini udah siap jual. Secara penampilan ini tuh menarik banget teman-teman ya. Rasanya juga enak. Untuk harga jualnya bisa dijual mulai dari harga 2.000-an aja. Cocok banget nih dijual di kantin sekolah ataupun di teras rumah, bahkan di
Kalau ada Car Free Day ya teman-teman, ini juga bisa, bahkan di pinggir jalan juga bisa. Ini cocok banget nih buat sarapan ataupun cemilan juga bisa. Untuk porsinya disesuaikan aja dengan harga jual teman-teman aja ya. Misalnya mau 3.000 disesuaikan lagi dengan ukuran besarnya. Sampai di sini dulu ide jualan dari Dapur Ibu Ajab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya, serta aktifkan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Sampai jumpa, terima kasih dan sukses selalu.